Pernah jam 1 malam jam 1 malam waktu itu tuh lupa kan HP-nya tuh nggak di silent, terus bunyi gitu kring kayak gitu tengah malam. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nurul, salah satu CSO dari PT Amanah Garment Internasional. Ya, kita langsung lanjut ke pertanyaan pertama ya. Dari aku sih belum pernah. Cuman kalau customer ya CS yang lain mungkin udah. COD sih belum pernah diajak karena ada bagiannya sendiri, bagian pengiriman. Karena kan kita memang tidak bisa untuk COD, Kak. Pernah diajak COD, tentunya pernah ya. Mungkin dikira kita itu penipuan. Nah, supaya dia itu percaya, pasti dia minta COD untuk pembayarannya itu. Tapi kan kalau di Amanah Garment sendiri kan untuk sistem pembayarannya itu kan transfer ya, atau bisa langsung datang ke pabrik. Jadi mohon maaf kalau untuk cash and delivery itu kami belum bisa untuk pembayaran ataupun pengiriman seperti itu. Tapi nanti kalau misalkan terkait pengiriman itu masih dekat dengan lokasi pabrik kami, nanti kami upayakan bisa untuk COD. Pernah, jadi mungkin nggak tahu ya, maksudnya proses ordernya kita itu seperti apa, tapi sering ada yang ngajak COD, maksudnya kayak, Mbak aku mau pesan kaos ya, tapi nanti ketemu di sini ya, kayak gitu. Terus atau enggak, Mbak aku mau bayar, mau DP, tapi nanti ketemunya di sini, kayak gitu. Padahal kita belum melayani untuk COD. Jadi kalau misalnya mau pesen, mau produksi apa, boleh langsung datang ke workshop kita, nanti boleh bayar di workshop kita. Minim DP 60% tapi customer nawar ya, pasti pernah. Kan kalau untuk 60% itu biasanya kalau untuk kaos polo seperti itu kan 14 hari kerja ya, tergantung DP masuk untuk waktu pengertiannya itu. Tapi kan biasanya kan kalau untuk komunitas mau bikin seragam itu kan ada yang udah bayar atau ada yang belum seperti itu. Nah biasanya customer itu nego, Mbak bisa ya DP 60%, Mbak bisa ya DP 50% itu. Padahal kan kalau untuk di Amanah Garment itu DP minimal 60% ya, tapi nanti kami upayakan untuk nego untuk terkait DP minimal 50%. Kalau di bawah 50%, mohon maaf belum bisa ya kalau di Amanah Garment tersendiri. Sering, bahkan tuh ada yang kayak nawar 15% kayak gitu, 20%, 30%. Paling sering sih 50%. Kalau 50% itu kita biasanya nego dulu sih. Nego dulu dia ordernya gede atau enggak. Kalau misalnya orderan gede yang kayak 2.000, 5.000, 10.000 pieces kayak gitu, biasanya sih kita nego dulu boleh atau tidak gitu ke pimpinan. Kalau misalnya orderan di bawah 100 pieces ya memang kita minimalnya 60%. Tapi kalau dinego sering banget itu. Ada beberapa pasti ada, terutama yang ordernya banyak itu banyak yang nawar biasanya. Banyak yang nawar DP. Di kami kan minimalnya 60%. Banyak yang nawar tuh bahkan sampai ke 30% juga ada. Tapi kan memang belum bisa. Paling minim itu kita bisa, paling mentok itu 50%. Di bawahnya sudah tidak bisa lagi. Ada, belum lama ini ada kok, baru kemarin. Jadi dia malah DP-nya udah full payment tapi mintanya lebih cepat lagi, itu ada. Nah untuk produksi sebenarnya kita sudah sesuaikan ya supaya produksinya bisa berjalan lancar dan selesainya sesuai deadline. Maka lebih disarankan kalau memang mau produksi itu lebih baik jauh-jauh hari supaya tidak buru-buru gitu, sehingga hasilnya pun bisa lebih maksimal lagi. Makanya kalau ada yang produksi urgent itu kita cek dulu kira-kira sanggup atau tidak produksinya dengan waktu yang diminta. Kalau memang masih bisa ya kami ambil, tapi kalau memang terpaksanya tidak bisa ya kita tidak ambil, karena tidak mau mengambil resiko nanti ada komplain keterlambatan. Ada juga sih, jadi warna-warni ya customer itu minta dilayani ini itu. Ada, tapi ya kalau
sudah DP 60%, sebelum DP itu sudah kami sampaikan. Karena DP 60% itu kan kalau untuk kaos pengerjaannya memang 14 hari kerja itu ya standarnya itu. Jadi sebelum DP itu sudah kita sampaikan. Sebelum DP turun itu sudah kami sampaikan untuk waktu produksinya berapa, kemudian sudah kita masukkan juga ke invoice, jadi di deadline itu ya sesuai yang ada di invoice. Ada ya, misalkan dia itu mau order customer, tapi dia itu setengah percaya setengah enggak gitu. Takutnya kan kalau DP full payment, kita kan barangnya nggak dikirim, dia kehilangan uang yang 100% itu ya. Dan dia itu biasanya, customer itu kan untuk acara biasanya, kalau untuk event-event tertentu biasanya kan dia minta cepet, tapi pas mau ordernya itu bener-bener mepet, tapi dia minta cepet dan hasilnya minta bagus seperti itu. Cepat, bagus, tapi tidak minta murah. Kayak gitu. Jadi nggak ribet sih orangnya. Gitu. Yang pertama ya berarti. Kalau saya sebagai customer itu mending milih yang bagus dan murah, tapi jangan minta cepat. Jadinya saya sebagai customer itu bisa mengkoordinasikan dengan tim saya, misalkan kita order yuk di sini di Amanah Garment, tapi kan ini acaranya masih 1 bulan. Tapi supaya hasilnya itu optimal, kita ordernya di awal aja supaya di Amanah Garment itu nanti mengoptimalkan juga hasilnya. Mungkin seperti itu sih kalau saya sendiri sebagai customer itu. Pernah banget ketika kita itu biasanya mau order sedikit, misalkan 50 pieces seperti itu, tapi customer itu benar-benar tidak percaya dengan kita. Sudah kita kirimkan company profile kami, sudah kami kirimkan company profile kami, di Amanah Garment dan lain sebagainya, NPWP dan lain sebagainya, tapi customer itu tetap tidak percaya kita. Misalnya kita udah dilempar nih di bagian CRM-nya, ini lokasi pabrik kami, tapi tetap customer itu tidak percaya ya. Mungkin ya kita positif aja sih, mungkin belum siap, atau mungkin harga dan ongkirnya juga mahal, jadinya memang mungkin banyak alasan-alasan tertentu seperti itu. Tapi kita tetap positif aja sih, tidak boleh suudzon ya. Pernah. Nggak tahu sih dia ngiranya tuh penipuan atau memang belum yakin atau seperti apa, tapi biasanya sering banget ada yang minta, Mbak ini dong videoin lokasinya dong, atau tempat kerjanya dong. Sedangkan kita kan marketing online, kita memang ada di office-nya gitu, di kantornya gini kan. Cuma nanti kalau misalnya dia minta video kayak gitu, kita biasanya minta hubungi CRM kita gitu yang ada di produksi. Jadi ya lebih meyakinkan. Saya sih belum ada karena mungkin udah terlalu percaya ya. Karena biasanya yang menghubungi itu kebanyakan dari website. Jadi websitenya mungkin sudah terlihat profesional, jadi sudah tidak diragukan lagi karena di sana juga sudah jelas ya, sudah ada nama pemiliknya, sudah ada alamatnya, sudah jelas. Testimoninya juga ada di sana, terus penghargaan yang kita peroleh juga sudah tertera di website kami. Jadi sudah sangat-sangat meyakinkan. Ada yang minta di videoin dulu untuk suasana di pabrik gitu ya, dikira kita bohong, dikira kita mau menipu gitu juga ada. Tapi kalau untuk CSO seperti saya ini tidak bisa Kak untuk menerima video call. Jadi nanti kalau memang kurang percaya dengan Amanah Garment, nanti bisa saya kasih nomornya CRM Mbak Yuyun tadi. Nanti bisa sama Mbak Yuyun untuk video call-nya. Jadi nanti Mbak Yuyun yang akan ngasih tahu lokasi-lokasi yang ada di garment kami. Karena kebetulan kan kalau CSO itu memang tidak berkantor di pabrik ya, di workshop. Kami ada di kantor manajemen. Jadi orang langsung yang ada di garment di bagian produksi itu ya CRM itu. Jadi nanti untuk video call bisa sama Mbak Yuyun. Enggak sih kayaknya. Kalau saya pribadi enggak ada. Maksudnya kayak
aku yang jelasin gini ya oke, kalau dia memang mau order ya langsung transfer gitu. Pasti ada ya tidak percaya untuk transfer, yaitu tadi kembali ke yang pertanyaan yang tadi, kita sudah memberikan penjelasan yang signifikan tapi customer itu tetap tidak percaya, padahal kan di situ kan ada invoice agreement-nya ya, ada bukti perjanjiannya, tapi mungkin customernya itu tidak menyimak atau tidak membaca di bukti-bukti perjanjian tersebut bahwa kita itu unsurnya tidak penipuan sama sekali. Bisa dicek dan di Instagram, di Facebook, di web dan lain sebagainya bahwa benar kita itu benar-benar ada, dan lokasi kami itu tidak di seluruh Indonesia ya. Kita itu pabriknya itu hanya ada di Bandung dan di Jogja aja. Mungkin kalau banyak teman-teman itu WA ke nomor kita, Mbak ini lokasinya di Bengkulu ya, Mbak ini lokasinya di Papua ya, itu memang untuk iklannya aja. Kita itu memang iklannya untuk ke seluruh Indonesia. Belum ada sih, karena kalau misalnya dia ragu harusnya biasanya sudah ditanyakan dari awal gitu. Kalau sudah proses transfer artinya mereka biasanya sudah percaya. Mungkin kalau yang lupa transfer itu ada, makanya harus kita follow up. Ya seperti tadi sih, memang untuk usaha online kan banyak keraguan-raguan, takut ditipu segala macam. Tapi memang semua sudah kita jelaskan di awal. Pokoknya sebelum DP turun, sebelum kita buatkan invoice, itu sebisa mungkin kita sudah jelaskan. Kita sudah yakinkan customer, kita kirim senjata kita gitu, supaya tuh memang customer tuh benar-benar udah yakin gitu. Jadi kalau sudah turun invoice sih biasanya sudah tidak ragu lagi untuk transfer karena sudah dijelaskan di awal. Kayak ada rasa bangga aja gitu kalau misalnya kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain yang baru kita kenal. Yang namanya marketing online itu kan kita tuh ngobrol sama orang yang belum pernah ngobrol sama kita kayak gitu kan, apalagi untuk klien-klien baru kayak gitu. Jadi kita ngobrol terus klik